sifat kekurangan yang masih ada di dunia, kita banyak kekurangannya dari segi bentuk. Wal uyub, cacat, min sawadin, hitam, wa arajin, yang pincang mungkin, wa amma buta, wa iriha dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Safhatun min Sabril Ulama karya Syekh Abdul Fattah Bughdah, yang mana saya sudah nyampe pada sisi yang pertama tentang yang menerangkan tentang kesusahan dan jerih payah para orang-orang terdahulu, ulama, para nabi dalam mencari ilmu. Yang sebelumnya saya sudah membacakan ibarat-ibarat penting yang menurut saya penting yang ada dalam kitab Safhatun min Sabril Ulama. Dan pada kesempatan kali ini kita udah nyampe pada al-janibul awal. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi wa adana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-janibul awal fi akhbarihim fit ta'abi wan nasab war rihlah fi talabil ilmi wa qat'il masafat, yaitu tentang cerita para orang-orang terdahulu, ulama, sahabat, para nabi dalam susah payah dan beberjalanannya untuk mencari ilmu. Wastahilluhu bima ja'an Sayyidina Adam abil bashar alaihi salatu wassalam, dan saya memulai dengan cerita yang datang dari Sayyidina Adam abil bashar min sa'yihi fi talabil ilmi wa tahsilihi, dari usahanya untuk mencari ilmu dan menghasilkan ilmu, ma umira bi ta'allumihi minal malaikatil kiram, yaitu menghasilkan ilmu, belajar dari malaikat. Summa utbi'uhu bima ja'an Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam fi hadzal janib. Kemudian saya mengikuti dengan cerita yang datang dari Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam. Summa utbi'uhu bima ja'an ba'dis sahabati fihi aidan. Kemudian saya mengikuti pada materi yang pertama itu dengan cerita yang datang dari sebagian sahabat. Summa utbi'uhu bima ja'anil ulama'il ajilla. Kemudian saya mengikuti dengan cerita yang datang dari ulama-ulama yang agung. Rawal Imamul Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi, menceritakan Imam Bukhari rahimahullahu taala, wal Imam Muslim rahimahullahu taala fi sahihihi, dan Imam Muslim dalam sahihnya juga. Ini para perawi hadis kedua ini, kalau udah dua imam ini yang menceritakan hadis itu sahih. Hadis dhaif mungkin ada, cuman sedikit, Bang. Wal lafdhu lahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lafaz hadisnya itu hadis tersebut diceritakan dari sahabat Abi Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla Adamah ala suratihi. Allah menciptakan Adam atas bentuknya. Terus di bawah ada keterangannya bahwasanya yang nomor 3 itu wal makna anna Allah ta'ala awjada Adam alal hay'atil lati khalaqahu 'alaiha. Maknanya, artinya Allah menciptakan Adam atas bentuknya itu adalah Allah mengadakan Adam atas keadaan yang diciptakannya. Lam yantakil fin nash'ati ahwalan, yaitu tidak berpindah dalam kebangkitan secara angsur-angsur keadaan. Wala taradduda fil arham atwaran ka dzurriyyatihi, dan tidak berubah-ubah di rahim itu tingkatan atau keadaannya sebagaimana cucu-cucunya, anak poton Adam. Bal khalaqahu Allahu rajulan kamilan sawiyya,
Akan tetapi Allah menciptakan Adam itu lelaki yang sempurna, yang sepa, yang sempurna. Min awwali ma nafakha fihi ruh, dari pertamanya kali ruh diberikan pada Nabi Adam. Summa aqaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika biqaulihi wasittuna dzira'an ila akhirih. Jadi artinya Nabi Adam itu, keadaan Nabi Adam itu sebagaimana awal dari diciptakannya, tidak pernah berubah-ubah. Nabi Adam itu lelaki tampan, dan keadaan Nabi Adam itu tidak sebagaimana anak cucunya di rahim. Nabi Adam itu lelaki yang sempurna diciptakan, bukan seperti anak cucunya. Tuluhu sittuna dhira'an, panjangnya Nabi Adam itu 60 dhira'. Falamma khalaqahu qala, seketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman, idhab fasallim ala ulaikan nafar. Pergilah Adam lalu memanggil salam terhadap golongan tersebut. Wahum nafarun minal malaikah, golongan itu adalah kumpulan dari malaikat. Terusannya wahum nafarun minal malaikati, julusun itu kumpulan para malaikat yang duduk sama Allah. Nabi Adam itu disuruh pergi ke malaikat lalu memanggil salam terhadap malaikat yang duduk. Fastami' ma yuhayyunaka, ada yang mengatakan ma yujibunaka. Kemudian dengarkan Adam apa yang membuat terhadap sesuatu yang mereka menghormatimu, memberi penghormatan. Intinya tahiyat, penghormatan. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Karena itu penghormatan itu adalah penghormatanmu, tahiyat, dan penghormatan keturunanmu. Faqala assalamu alaikum. Kemudian Nabi Adam memanggil assalamu alaikum. Faqalu assalamu alayka wa rahmatullah. Kemudian malaikat itu memanggil mengatakan assalamu alayka wa rahmatullah, keselamatan padamu Adam dan rahmat Allah. Fazaduhu wa rahmatullah, malaikat itu menambahkan wa rahmatullah. Fakullu man yadkhulul jannata ala surati Adam. Kemudian setiap orang yang masuk surga itu sebagaimana bentuknya Nabi Adam. Falam yazalil khalqu yanqusu ba'dahu hatta al-an. Dan makhluk itu terus menerus berkurang tingginya, enggak seperti Nabi Adam. Setiap masa dari para nabi dulu, Nabi Adam tingginya demikian, terus nabi yang setelahnya itu lebih pendek, seperti itu sampai sekarang. Setiap orang yang masuk surga sebagaimana bentuknya Nabi Adam. Kita lihat keterangannya yang nomor 2. Qala al-Imam an-Nawawi fi syarh Sahih Muslim, Imam Nawawi berkata dalam syarahnya Sahih Muslim, wa fi hadzal hadis anna Adam alaihi salam khuliqah fi awwali nash'atihi. Dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya Adam itu diciptakan di awal kebangkitannya ala suratihi allati kana 'alaiha fil ardi wa tuwaffiya 'alaiha, yaitu sebagaimana bentuk yang ada di bumi dan diwafatkan di bumi. Wahiyatuluhu sittuna dhira'an, panjangnya Nabi Adam itu 60 dhira'. Wa kanat suratuhu fil jannah hiya suratuhu fil ardi. Bentuknya Nabi Adam ya, di surga itu sebagaimana bentuknya Nabi Adam di bumi, lam tataghayyar, tidak berubah, intaha. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathil Bari, berkata Imam Hafidz Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang pengarang Fathul Bari, beda dengan halnya Ibnu Hajar Al-Hitami, beda. Qauluhu yadkhulul jannata ala surati Adam, perkataan yadkhulul jannah, masuk surga atas bentuknya Nabi Adam. Semua nanti orang yang masuk surga itu sebagaimana bentuknya Nabi Adam. Penafsirannya adalah
ay ala sifati Adam fil husni wal jamali wat tuli. Artinya itu adalah sebagaimana sifatnya Nabi Adam dalam segi tampan, kebaikan, tampan dan panjangnya. Wala yadkhuluha ala suratihi wa ma qad yakunu fiha minal ahad. Dan orang yang masuk surga itu tidak akan masuk dengan bentuknya dia, tapi dengan bentuknya Nabi Adam, dan bukan dengan bentuk cacat-cacat yang ada sebelum dia di bumi, di dunia. Wa hadza yadullu ala anna sifatin naqsi wal uyubi min sawadin wa arajin wa amma ghairiha tantafi inda dukhulil jannah. Ini menunjukkan bahwasanya sifat kekurangan yang masih ada di dunia, kita banyak kekurangannya dari segi bentuk, wal uyub cacat, min sawadin hitam, wa arajin yang pincang mungkin, wa amma buta, wa iriha dan lainnya, tantafi itu hilang inda dukhulil jannati, habis inda dukhulil jannati ketika masuk surga. Jadi kesimpulannya, nanti kita dan semoga amin masuk surga itu pasti akan dalam sebagaimana bentuknya Nabi Adam. Toh meskipun kita di dunia itu banyak cacat, buta, pincang dan sebagainya, banyak kekurangannya dari segi fisik badan, tapi ketika masuk surga itu semuanya habis, hilang. Karena kita akan nanti di surga itu yang jelek bisa tampan. Terus qala ulama fi syarhi hadzal hadis, ulama berkata dalam syarahnya hadis ini, qauluhu idhab fasallim ala ulaikan nafar fastami ma yuhayyunaka. Hadis yang awalnya fihi isyarun bi annahum kanu ala bu'din min Adam alaihi salam. Itu memberitahu bahwasanya malaikat itu jauh dari Nabi Adam. Wa fihi dalilun ala istihbabis sa'i li talabil ilmi. Dan ini menunjukkan dalil, argumen tentang disunatkannya berusaha untuk mencari ilmu. Wa anna Adam alaihi salam awwalu man sa'a li talabil ilmi bimuqtada hadzal hadis syarif. Dan bahwasanya ini menunjukkan Adam itu adalah awal makhluk, awal orang yang berusaha untuk mencari ilmu dengan esensi hadis ini. Yang nomor 4, fi hadzal hadis aidan anal warid ala qaumin julusin yusallimu alaihim mubtadi'an lahum. Bahwasanya dalam hadis tersebut kan Nabi Adam memanggil salam pada malaikat yang duduk. Ini hadis ini juga menunjukkan yang warid itu adalah ketika melihat orang-orang yang berkumpul duduk, kita itu memanggil salam. Wa fihi anna hadhihi sigha assalamu alaikum. Sigatnya ini assalamualaikum hiyal masyru'atu libtida'is salam, ialah yang disyariatkan untuk memulai salam, liqaulihi fahiyya tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Karena firman Allah itu adalah tahiyyatmu Adam dan tahiyyat penghormatan keturunanmu. Wa fihil amru bi ta'allumil ilmi min ahlihi, dan ini menunjukkan tentang perintah untuk belajar ilmu dari ahlinya. Nabi Adam belajar ilmu terhadap malaikat. Liqaulihi fastami ma yuhayyunaka. Karena firman Allah fastami, dengarkan apa yang sesuatu yang mereka menjadikan penghormatan padamu. Wa fihi anna raddas salam yustahabbu ay yakuna fihi ziyadatun 'alal ibtida'. Dan dalam hadis tersebut itu menunjukkan bahwasanya menjawab salam itu disunatkan melebihi dari permulaannya. Semisal assalamualaikum, maka kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Gitu, harus dilebihi karena sunnah. Wa fihi anna raddas salam wajibun, dan ini menunjukkan hadis tersebut bahwasanya menjawab salam itu wajib.
wa innama kana wajiban lianna salam ma'nahu. Kenapa salam itu wajib? Karena salam itu artinya adalah al-aman, yaitu keamanan. Fa idza ibtada'a bihil muslim akhahu, apabila seorang muslim, orang Islam itu memulai salam terhadap saudaranya, falam yujibhu, lalu tidak dijawab salamnya, fa innahu yatawahhamu minhu syarra, maka saudara tersebut mengira itu sebuah kejelekan. Loh, kenapa kok enggak dijawab salam saya? Berprasangka jelek kalau enggak dijawab salam. Fayajibu alaihi daf'u dzalika tawahhum, maka wajib menolak prasangka praduga tersebut anhu darinya. Wa fihi dalilun ala fadilati Adam alaihissalam, dan hadis tersebut juga menunjukkan tentang keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Haitsu tawallallahu ta'dibahu, ketika Allah mengajari etika terhadap Nabi Adam. Wa ala anna salam adabun qadimun masyru'un, etika itu sebutkan Allah menyuruh Nabi Adam untuk memanggil salam, itu sebuah etika, dan bahwasanya salam adalah etika yang lama yang disyariatkan. Jadi adab yang paling lama, kuno, yang disyariatkan itu adalah as-salam, memanggil salam. Mundu khalaqallahu Adama fil jannati, semenjak Allah menciptakan Adam di surga. Qala al-Imam Abu Abdillah Al-Bukhari fi sahih fi kitabil ilmi, babu ma dzukira fi dhahabi Musa fil bahri, yaitu lanjutannya tentang kisah Nabi Musa. Jadi kesimpulannya bahwasanya berusaha untuk mencari ilmu memang telah dianjurkan, disyariatkan dari dahulu semenjak diciptakannya Nabi Adam. Mungkin demikian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang tiada batasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.